Coba kita renungkan sejenak, apa yang pertama kali kita lakukan ketika bangun tidur? Banyak dari kita mungkin tidak langsung berdoa, tidak langsung merapikan tempat tidur, bahkan tidak langsung menyapa keluarganya sendiri. Nah, sebaliknya, tangan kita justru mencari telepon genggam untuk membuka media sosial. Kebiasaan yang terlihat sederhana ini sebenarnya menjadi tanda bahwa media sosial telah menjadi bagian yang sangat besar dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Fenomena Kecanduan Media Sosial di Kalangan Remaja. Teman-teman sekalian, media sosial pada dasarnya merupakan hasil perkembangan teknologi yang memberikan banyak manfaat. Melalui media sosial, kita dapat memperoleh informasi dengan cepat, memperluas pertemanan, sampai mengembangkan kreativitas baru, bahkan belajar berbagai keterampilan baru. Platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, dan X telah menjadi sarana komunikasi yang sangat efektif. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat ancaman yang tidak boleh kita abaikan, yaitu kecanduan media sosial. Kecanduan media sosial adalah kondisi ketika seseorang merasa sulit melepaskan diri dari penggunaan media sosial, hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang pertama, waktu belajar berkurang, kedua, waktu bersama keluarga semakin sedikit, ketiga, kualitas tidur menurun, bahkan sampai produktivitas menjadi terganggu. Remaja menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kondisi ini. Pada masa remaja, rasa ingin tahu sangat tinggi dan keinginan untuk diakui oleh lingkungan juga sangat besar. Akibatnya, banyak remaja merasa harus selalu aktif di media sosial agar tidak dianggap ketinggalan informasi atau tren terbaru. Fenomena ini menimbulkan berbagai dampak negatif. Pertama, menurunnya prestasi belajar. Tidak sedikit pelajar yang sulit berkonsentrasi karena pikirannya selalu ingin membuka notifikasi atau melihat unggahan terbaru. Kedua, terganggunya kesehatan mental. Kebiasaan membandingkan diri dengan kehidupan orang lain di media sosial seringkali menimbulkan rasa minder, cemas, bahkan depresi. Padahal, apa yang ditampilkan di media sosial belum tentu mencerminkan kehidupan yang sebenarnya. Ketiga, berkurangnya interaksi sosial secara langsung. Ironisnya, seseorang bisa memiliki ribuan pengikut di media sosial, tetapi merasa kesepian dalam kehidupan nyata karena kurang berkomunikasi dengan keluarga maupun teman di sekitarnya. Keempat, munculnya berbagai perilaku negatif seperti penyebaran hoaks, perundungan siber, ujaran kebencian, hingga kecenderungan mencari validasi melalui jumlah suka, komentar, dan pengikut. Teman-teman yang saya banggakan, lalu apakah solusinya? Apakah kita harus berhenti menggunakan media sosial? Tentu tidak. Yang kita perlukan bukan menjauhi teknologi, melainkan menggunakannya secara bijaksana. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Pertama, membatasi waktu penggunaan media sosial setiap hari. Kedua, memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat seperti belajar, mencari informasi, dan mengembangkan kemampuan. Ketiga, memperbanyak aktivitas di dunia nyata seperti berolahraga, membaca buku, mengikuti organisasi, atau berkumpul bersama keluarga dan sahabat. Keempat, selalu berpikir kritis terhadap setiap informasi yang diterima, sehingga tidak mudah percaya pada berita yang belum jelas kebenarannya. Media sosial ini ibarat pisau. Di tangan yang tepat, ia sangat bermanfaat, namun jika digunakan tanpa kendali, ia dapat melukai penggunaannya sendiri. Karena itu, jangan sampai kita menjadi budak media sosial. Jadilah pengguna yang cerdas, bijak, dan bertanggung jawab. Mari kita jadikan media sosial sebagai sarana untuk berkarya, berbagi ilmu, menyebarkan inspirasi, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Sebab, masa depan kita tidak ditentukan oleh berapa banyak pengikut di media sosial, melainkan oleh ilmu, karakter, kerja keras, dan kontribusi nyata yang kita berikan kepada masyarakat. Akhir kata, marilah kita mulai dari diri sendiri, gunakan media sosial seperlunya, manfaatkan waktunya sebaik-baik, dan jangan biarkan layar kecil mengambil alih impian besar yang kita miliki.
Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.